Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Soleha. Saya dari kelas 11 reguler SMA Nazatul Tulab. Di sini saya akan membahas soal-soal SBMPTN. Bimbingan Ibu Lina Dwi Apriani. Soal yang pertama, Pak Soma memiliki sebidang tanah 400 meter dan luas bangun 150 meter. Harga tanah 800 juta per meter persegi, bangunan 250 juta per meter persegi. Jika NJOPTKP 1200 juta, maka besarnya PBB terutang adalah A. 330 juta, B. 332 juta, C. 345 juta, D. 349 juta, E. 357 juta. Jawabannya adalah E. 357 juta. Pembahasan. Tanah 400 dikali 800 ribu sama dengan 320 juta. Bangunan 150 dikali 250 ribu sama dengan 307,5 juta. Ditambah 357,5 juta. Soal yang kedua. Larangan ekspor terhadap kayu gelondongan diperketat dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 atau MDAG atau PER atau 5 atau 2008. Belakangan ini muncul wacana untuk membuka kembali ekspor kayu bulat, namun memperoleh penolakan keras dari pelaku industri hilir kehidupan. Ekspor log dinilai bertentangan dengan semangat ilustrasi, bahkan menjadi sebuah langkah mundur pengolahan hasil hutan. Alasan penolakan tersebut adalah untuk mendukung larangan ekspor kayu gelondongan yang memiliki dampak positif berikut ini, kecuali A. menjaga pasokan kebutuhan bahan baku kayu serta memberikan nilai tambah bagi industri di dalam negeri. B. mendukung terjadinya aksi monopoli oleh pihak-pihak tertentu dalam perdagangan kayu gelondongan. C. menjaga kelangsungan hidup industri di tanah air, terutama industri furnitur agar tidak kekurangan bahan baku. D. tersedianya bahan baku yang cukup bagi industri pengolahan kayu akan meningkatkan daya saing. Memperkecil terjadinya praktik penyelundupan kayu gelondongan ataupun produk industri pengolahan kayu. Jawabannya adalah A. menjaga pasokan kebutuhan bahan baku kayu serta memberikan nilai tambah bagi industri di dalam negeri. Pembahasan. Kementerian Perdagangan tidak akan melonggarkan aturan ekspor kayu gelondongan mentah ke luar negeri. Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan, menuturkan bahwa pihaknya sampai ini masih konsisten untuk tetap melarang ekspor kayu gelondongan. Menurutnya, setiap kayu atau bahan mentah harus diolah terlebih dahulu agar memiliki nilai tambah. Kami tetap konsisten dengan kebijakan untuk memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri, kata Bayu. Soal yang ketiga, pembangunan ekonomi di suatu negara dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan swasta. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat dikembangkan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Namun masih ada perumusan ekonomi pada satu kelompok tertentu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran pemerintah dalam sistem ekonomi di atas adalah pemerintah A. ikut mengatur dan mengawasi perekonomian suatu negara. B. memberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi. C. berperan dominan di bidang ekonomi. D. membatasi munculnya kreativitas warga negara. E. memiliki daya monopoli dalam perekonomian. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Berdasarkan cerita dalam soal, pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi, inisiatif, dan daya kreasi, namun terdapat batasan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, pemerintah bertindak sebagai regulator dan pengawas dalam kegiatan ekonomi negara.
Soal yang keempat, bila diketahui fungsi tabungan S sama dengan 800 ditambah 0,25Y, pemerintah menambah pengeluaran dalam APBN sebesar 200 miliar dan mengurangi pajak juga sebesar 200 miliar. Maka pendapatan masyarakat A tetap tidak berubah, B berkurang 200 miliar, C meningkat 200 miliar, D meningkat 800 miliar, E meningkat 1,4 triliun. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B, berkurang 200 miliar. Pembahasan. MPC sama dengan 0,75, MPS sama dengan 0,25. Pengaruh pengeluaran sama dengan 1, MPS, pengeluaran sama dengan 200 sama dengan 800 miliar. Pengaruh pendapatan sama dengan MPC atau MPS pajak sama dengan 300 sama dengan 9 miliar. Pendapatan masyarakat berkurang 200 miliar. Soal yang nomor 5. Melalui Indeks Pembangunan Manusia IPM yang dikembangkan oleh UNDP dapat diklasifikasikan sebuah negara maju, negara sedang berkembang atau negara terbelakang. Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah A. Pendapatan real per kapita, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan. B. Tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapat dan tingkat kesehatan. C. Tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran. D. Tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pendapatan real per kapita. E. Tingkat harapan hidup, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Jawabannya adalah B. Tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapat dan tingkat kesehatan. Pembahasan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan sandang hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil bangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan Human Development Report atau HDR. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.